Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Buat kalian yang baru join di channel aku atau buat kalian yang baru ketemu video ini, aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik Laravel itu udah ada playlistnya, jadi bukan cuma satu video ini aja. Nah, buat kalian yang baru join kan belum tahu tuh, jadi aku kasih tahu aja. Kalau kalian pengen nonton playlist tips dan trik Laravel itu gampang banget. Cari aja di YouTube, buka browser kalian, buka YouTube dan cari channel yang namanya Cara Fajar. Terus di situ kalian bakal temuin playlist yang namanya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini aku ngebagiin tips dan trik serta package atau third party yang bisa digunakan di Laravel untuk membantu dalam ngoding. Untuk sekarang udah ada 6 video yang bakal bertambah terus ya. Aku usahain nambah terus video tentang tips dan trik Laravel ini. Jadi kalau kalian suka silakan cari playlist ini dan tonton aja. Terus karena ini udah tips dan trik serta fitur Laravel, aku nggak ngejelasin Laravel dari dasar lagi di playlist ini. Oleh karena itu, untuk nonton supaya bisa ngikutin playlist ini, kalian wajib banget tahu Laravel dasar. Nggak usah khawatir kalau kalian belum tahu Laravel dasar, aku juga udah bikin playlistnya. Cari aja, masih di channel Cara Fajar, cari playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Udah ada 26 video yang bisa kalian pelajarin dari awal banget untuk belajar Laravel, yaitu dari cara install Laravel sampai yang terakhir ngebahas tentang middleware. Nah, kalau kalian belum tahu tentang Laravel, silakan belajar dari playlist ini. Oke, itu aja yang wajib kalian pelajarin kalau kalian mau ngikutin playlist yang tips dan trik untuk Laravel ini. Sekedar informasi, aku juga punya 2 lagi playlist yang ngebahas Laravel, yaitu ini, contoh project, latihan membuat project menggunakan Laravel, dan juga membuat API atau REST API menggunakan Laravel. Nah, kalau kalian suka 2 ini, silakan nonton juga playlist ini. Oke, kembali ke topik utama di video kali ini. Di video kali ini aku mau bikin atau aku mau nge-share tips dan trik di Laravel yang berkaitan dengan multiple connection database. Jadi di Laravel bisa dikoneksikan ke database lebih dari satu. Nah, itu yang mau aku share tentang di video kali ini, itu yang mau aku share. Jadi buat kalian yang lagi nyari gimana sih cara mengkoneksikan lebih dari satu database di satu project Laravel kita, ini video yang tepat untuk kalian tonton. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Contoh kasusnya gimana sih sampai-sampai kalian butuh tutorial untuk mengkoneksikan lebih dari satu database di dalam sebuah project. Jadi aku bakal kasih tahu contohnya ya, kenapa kalian butuh tutorial ini. Jadi anggap aja kalian bekerja di sebuah perusahaan yang mana bosnya nyuruh kalian bikin project baru. Nah, ini adalah pekerjaan kalian, project baru. Terus di project baru ini ternyata ada ngurus produk lah ya. Jadi kan kalau ngurus produk otomatis butuh table yang namanya products. Nah, di mana ternyata products ini adalah sebuah hasil produk ya. Kayak mana ngomongnya? Pokoknya intinya kayak produsennya dari sebuah perusahaan. Jadi di table products ini pasti harus butuh sebuah kolom yang namanya company ID untuk memberitahu sistem bahwa produk A adalah hasil dari produsen yang mana nama produsennya adalah company A misalnya. Nah, makanya kayak ginilah dibutuhin adanya kolom company ID. Nah, otomatis kalau kalian mau kayak gini kan kalian butuh table company kan ya untuk relationship-nya companies kayak gini. Jadi ini di project kalian yang kalian lagi tanganin, kalian bikin 2 table baru. Ada products dan ada companies, di mana company ID ngebaca dari table companies ini. Nah, ternyata bos kalian nggak ngebolehin kalian bikin table companies baru. Karena apa? Karena di project lain, project lama atau project lain lah ya,
udah ada table yang namanya companies. Kayak begini. Aduh, sorry kepencet. Oh, untung aja nggak reset. Nah, jadi di project lama atau project lain, ternyata udah ada table companies. Jadi udah ada banyak banget data companies-nya gitu. Nah, bos kalian mau project baru ini ngebaca company dari table companies di project lain ini. Nggak bolehin bikin table baru. Kenapa? Karena mungkin aja perusahaan kalian udah banyak mitra atau banyak kerjasama sama company lain, terus di project ini, di aplikasi ini ada fitur untuk menambah company. Jadi misalnya di aplikasi ini bisa nambah company baru kayak gini, nambah company 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya kalian bikin table company baru di sini, otomatis kan data yang ada di sini company-nya beda sama sini. Nah, bos kalian nggak mau itu terjadi. Supaya nggak ada perbedaan antara companies di project baru dan project lama, bos kalian nyuruh ambil table data company dari database project lain. Nah, itu dia salah satu case-nya. Jadi, itulah mengapa tutorial ini dibutuhkan. Kita bakal ngebahas gimana caranya ngambil data dari database project lain, bukan dari database yang ini. Oke, udah jelas ya contoh kasusnya kayak mana yang mau kita kerjain dan apa yang harus kita capai. Intinya yang harus kita capai adalah table products ini bisa ngebaca table company dari project lain, atau enggak mungkin di project baru kalian bisa nambahin menu untuk melihat data data companies. Tapi data companies ini bukan kalian simpen di database ini, tapi ngambil data dari database dari project ini. Ini kayak gitulah, di project baru ini kalian nggak punya database, nggak punya table companies, melainkan data-data companies di project ini adalah ngambil data dari project yang lain ini. Intinya kayak begitu. Intinya kalian harus bisa mendapatkan data dari table atau data dari database project lain. Itu yang aku sebut koneksi multiple database. Nah, jadi sekarang kalian udah jelas ya contoh kasusnya kayak mana, tujuan yang ingin kita capai kayak mana. Jadi kayak gitu aja yang harus kalian ngerti dulu tujuan dari tutorial kali ini. Silakan kalian install project Laravel baru kalian, terus namain project Laravelnya terserah kalian. Tapi kalau mau sama kayak aku, silakan kasih nama multiple dash db dash connection. Nah, di sini kalau kalian udah install, langsung aja buka pakai text editor kalian. Terserah text editor kalian itu VS Code, Sublime, terus Atom, atau Notepad, terserah kalian. Nah, kalau kalian udah kebuka kayak gini, berarti udah oke, kalian berhasil nginstallnya. Tapi belum tahu jalan apa enggak, kan? Nah, untuk menjalankannya, kita ngetes berhasil apa enggak keinstall. Buka terminal, jalanin php artisan serve. Ini komennya. Kalau udah, close aja. Close. Buka browser dan ketikin 127.0.0.1 port 8000. Kalau muncul halaman kayak begini berarti penginstalan Laravel kalian berhasil. Oh iya, aku lupa ngasih tahu, silakan kalian install Laravel 9 ya, karena aku pakai Laravel 9. Tapi kalau ternyata PHP kalian bukan PHP 8, di bawah PHP 8 nggak bisa install Laravel 9, ya udah terserah pakai versi Laravel apa aja. Oke. Terus ini udah berhasil keinstall, sekarang kita pergi ke PHP My Admin. Silakan kalian buka PHP My Admin kalian. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang kayak aku bilang tadi, kita punya dua database, satu database lama atau database di project lain dan database di project yang ini. Untuk database project yang ini aku udah bikin satu database, namanya ini dia multi connection. Disinilah database yang bakal kita gunakan untuk project yang baru kita bikin ini. Nah, di database multi connection ini aku udah bikin sebuah table yang namanya product. Sebenarnya ini kita edit bisa nggak ya? Jangan product tapi products, karena bentuknya kan plural. Nama tablenya adalah products dan udah aku kasih data, isi data. Nama produknya, name, terus ada company ID-nya, di mana company ID-nya itu menuju ke
database di project lain. Ya, kayak gitu ya. Ini cuma data asal-asalan aja, nggak masalah karena kita cuma contoh doang, jadi nggak masalah. Sedikit gini aja nggak apa-apa. Terus, ini database yang kita gunakan di project kita ini. Sekarang, aku juga udah bikin database yang dipakai di project lama. Anggap aja ini database udah lama. Ini dia nama database yang aku buat adalah project_lama. Nah, di project underscore lama ini anggap aja ini udah banyak banget, aku zoom in lah ya. Udah banyak banget table-table. Nah, yang penting adalah yang kita perlu perhatikan adalah table companies ini karena table companies ini yang kita butuhkan di project yang baru kita mau bikin ini. Nah, di table companies ini kalian silakan isi asal-asalan nggak masalah, tapi kalau mau sama kayak aku juga oke. Di sini aku udah bikin 5 data. Anggap aja ini ada banyak ratusan atau ribuan data dan bisa bertambah terus karena ada fitur penambahan data company di project lama atau project lain. Nah, anggap aja ini banyak, tapi karena ini cuma contoh, jadi 5 aja cukup. Nah, di project yang baru kita ini, kita bakal butuh mengambil data company dari database lain. Nah, ini nama databasenya project lama. Kita bakal ngambil data companies dari database project lama, sedangkan database kita adalah ini, multi connection. Nah, disinilah yang bakal kita kerjain. Oke, itu nanti aja. Sekarang kalau kalian udah bikin database dan table-tablenya, udah diisi kayak begini, kembali lagi ke text editor kalian, buka file env yang ada di root, ini dia .env. Nah, silakan di .env kalian setting bagian db_database, db_username, dan db password. Untuk db database, kita bakal pakai database yang udah kita bikin tadi, yang multi connection ini. Bukan di project lama ya, kita pakai multi connection di yang baru kita install ini. Maka dari itu diisi di DB database-nya adalah multi connection. Terus DB username silakan isi sesuai apa yang kalian pertama kali install itu ya. Kalau aku sih root dan passwordnya kosong. Oke, kayak begitu aja teman-teman setup project kalian. Kalian udah berhasil install Laravel, terus udah bikin database di project yang baru, dan udah ada juga database di project lama yang mana table companies yang ada di project lama yang bakal kita ambil atau kita baca ke project kita ini. Aku lupa ngasih tahu kalau kita nggak bakal bikin PHP artisan migrate-migratean segala. Kita nggak bakal bikin table menggunakan komen PHP artisan karena kita fokus ke bagian baca data dari database lain. Nah, kita nggak perlu mikirin PHP artisan migrate dan lain-lain. Silahkan kalian ikutin juga ya yang bikin database secara manual, langsung isi dari PHP MyAdmin ini, bukan lewat artisan migrate. Oke, balik ke project kalian, kita bakal coba ngambil data dari sini. Ini seharusnya gampang banget nih ngambil data dari products. Karena apa? Karena table products ini ada di database yang udah kita bikin di env-nya ini. Benar-benar database milik project ini seharusnya gampang. Tapi nggak apa-apa, kita bakal bikin tampilan dari ini, bukan tampilan ya, ngambil data dari ini aja deh, products. Oke, kita bakal buka file roots web.php. Nah, di sini aku bakal bikin root baru, root.2.2get, nama rootnya adalah products kayak gitu ya. Terus bikin function yang namanya product controller. Terus nama functionnya adalah kelas, lupa, sorry. Terus nama functionnya adalah index, kalau nggak salah kayak gini ya. Nah, ini kan kita butuh bikin controller baru. Ya udah, buka terminal lagi, buka yang baru karena ini lagi jalan PHP artisan serve. Nah, di terminal baru silakan jalanin komen php artisan make.2 controller. Nama filenya adalah product controller. Oke, sebentar. Invalid root action product controller. Oke, aku kominin dulu. Ini error karena nggak dikenali, belum ada filenya. Jadi aku bikin dulu make artisan make controller product controller, enter. Nah, udah selesai nih, udah jadi. Sekarang seharusnya udah nggak error lagi. Kita uncomment lagi karena kita udah berhasil
app http controllers, dan ini dia yang kita bikin product controller. Nah, dengan begitu kita bisa uncomment yang kayak yang aku bilang tadi. Terus kalian harus klik kanan import class. Nah, import class ini bisa dilakukan kalau kalian udah nginstal extension tertentu. Aku udah bikin tutorialnya, silahkan nonton di tips apa ya, VS Code kalau nggak salah. Nah, kalau kalian belum install, ya udah kalian copy aja yang ini atau ketik manual use app http controllers product controller sesuai namespace yang dimana kalian bikin controller tersebut. Oke, kalau udah save, kita bakal buka file product controller ini, bikin metode yang namanya index, function index. Oke, kita bakal langsung aja dd test kayak begitu. Save dan refresh. Sebentar, invalid product controller is not invocable. Oke, aku agak lupa. Ada yang error, teman-teman. Apa ya? Ini kayaknya harus di dalam kurung siku ya. Kalau nggak salah, aku lupa. Beneran lupa deh. Save, refresh. Nah, oke, benar ya. Berarti nggak error, harus ada kurung siku. Aku lupa, sorry. Nah, kita buka ini dia, harusnya garis miring products. Oke, function does not exist. Kenapa lagi ini? Ini dia functionnya, bisa kita lihat di sini. Public function, kenapa nggak exist? Bingung kan, function does not exist. Bentar ya teman-teman, aku lihat. Kayaknya di sini salah penulisannya, seharusnya class, nama fungsinya index. Jadi di dalam kurung siku ini, bukan di luar. Kayaknya kayak begitu ya. Save, refresh. Nah, ya betul. Nah, jadi kalian harus edit roots kalian jadi kayak begini. Aku salah nulis tadi. Oke, kita udah berhasil. Kita coba ngambil data dari database. Ngambil aja variabel namanya product, sama dengan kita panggil model product all. Kayak begitu. Sebentar, kayaknya ini kita belum bikin modelnya deh. Tuh, belum bikin. Karena ini kita pemanggilan model, jadi kita butuh bikin modelnya. Oke, buka terminal lagi, jalanin php artisan make .2 model. Nama modelnya adalah product. Kayak begitu, enter. Udah selesai, tinggal klik kanan import class. Ini sama kayak yang tadi ya, soal import kelasan. Nah, di sini kita nggak perlu setting apa-apa di file product app models product. Kita nggak perlu setting apa-apa karena nama tabelnya kita udah benar, yaitu bentuk plural products. Jadi nama modelnya adalah product, nggak perlu lagi bikin protected dollar table sama dengan products, nggak perlu. Udah otomatis dikenali. Oke, kita udah import class, atau kalian nggak punya import class, kalian ketik aja ini sesuai namespace-nya. Terus kita bakal dedam lagi, dd $products. Save, refresh. Item array, coba ya, get. Hasilnya sama aja, bisa nggak ya? Coba deh, to array. Save, refresh. Nah, ini dia. Datanya ada 2. Ini aku takut kalian bingung ya, karena ini tips dan trik untuk pemula, jadi aku nggak bakal pakai itu, aku all aja. Aku bakal bikinin sebuah file baru deh supaya kalian lebih jelas ngelihatnya. Kita bikin di sini return view, kita panggil nama filenya adalah product. Kayak gini, kita bikin nanti product.black.php. Kita oper sebuah variabel products namanya, yang diisi dengan variabel $product. Oke, save. Sekarang kita menuju folder resource, folder views, klik kanan, new file, kita bikin namanya product.blade.php. Nah, di sini HTML5 biasa. Kalau kalian mau pakai Bootstrap, silakan ikutin kayak gini. Bootstrap, klik aja, kita bakal install, mana dia, kita pakai yang versi CDN aja ya, versi CDN, copy yang ini, kita mau CSS aja, karena aku cuma mau bikin table yang pakai stylenya si Bootstrap, jadi aku nggak perlu pakai panggil JavaScript kayaknya. Oke, kita udah panggil
Bootstrap. Sekarang kita bisa table kayak begini, kelas sama dengan table. Terus di sini t-head, terus di bawahnya t-body. Di t-head ini kita bisa kasih tr angka gini, tr sorry ini kurang satu, salah, aku ulangin aja, tr enter, terus di sini ada td atau th lah ya, biar table header, nomor, terus th name, kayak begitu. Coba save dan kita ke sini refresh. Nah, udah ada tabelnya. Ini apa ya? Aku kasih div dulu deh, div kelas sama dengan container. Nah, div-nya kita pindahin ke bawah table biar sedikit ke tengah, save dan refresh. Nah, ini dia table kita udah selesai. Sekarang kita mau menampilkan data produk ke table kita ini. Ya udah, kita bikin aja di sini. Di t-body kita bikin for each, add for each, kita pakai $products ya, yang kita kirim variabelnya ini as item. Oke, nggak masalah, kita bikin tr, terus kalau tr ini ada td-nya. Nah, di sini kita bakal panggil message perulangan dulu buat ngisi nomornya, yaitu pakai $loop iteration kayak gini. Terus yang kedua td, kita ngambil data dari $item nama, kayak begitu aja. Kita coba save dan refresh. Nah, di sini udah dapat nih data dari table products, yang mana sama-sama atau yang mana adalah beneran database yang disetting di env ini. Oke, ini masih easy banget karena ngambil data dari database yang emang bener milik dia. Oke, silakan kalian ikutin dulu kayak aku gini, munculin data-data dari table products yang mana yang ditampilin cuma nomor dan name ini aja. Nampilin data products ini gampang kan ya, karena emang berasal dari database yang emang punya si project kita ini. Nah, sekarang yang jadi tantangan adalah gimana caranya nampilin data companies, yang mana data companies ini ada di database project lain. Sorry. Nah, gimana cara nampilin data companies ini? Nanti bakal kita bahas. Sekarang kita bakal coba aja ya, nampilin dengan cara yang sama, kayak gini. Oke, kita bakal pergi ke roots lagi, kita bakal bikin root baru, panggil aja nama rootnya adalah companies, kayak begini. Kita panggil company controller class. Nah, kita bikin function yang namanya index. Oke, terus kita bakal bikin, ini sebelum kita save ya, nanti kalau di save atau aku kan komen aja dulu karena kita belum bikin ini controllernya. Udah, buka terminal, jalanin komen php artisan make controller. Kita bikin nama controllernya adalah company controller. Oke, udah jadi. Sekarang kita uncomment, kita klik kanan, import class, save. Nah, udah selesai. Kita lihat, kita buka file company controller yang baru kita bikin. Di sini kita bikin function yang namanya index atau metode index. Nah, di sini sama kayak tadi, daydam ini company. Oke, save dan kita coba pindah ke halaman companies. Oke, udah muncul ini berarti udah benar sampai sini. Nah, sekarang aku mau sama kayak produk tadi, kita bakal nampilin data dari Eloquent atau nantinya DB Query, terserah, untuk mengambil data dari table companies ini ya. Nah, gimana caranya? Aku langsung aja coba samain ketika kita mengambil data produk sini. Yaudah, kita coba $companies sama dengan company .2.2 all, misalnya kayak begitu. Nah, di sini company, klik kanan import class. Kita nggak punya file di company di folder model, kita belum punya model company ini, jadi kita bakal bikin
model company dulu. Ctrl J, PHP artisan make model, nama modelnya adalah company. Nah, kita lihat di database, nama tabelnya adalah companies dalam bentuk plural. Kita udah bikin model company dalam bentuk singular. Mana dia? Ini dia. Kayak biasa, peraturan Laravel adalah kalau modelnya singular dan di database nama tabelnya adalah plural, kita nggak perlu pakai protected table sama dengan companies, nggak perlu. Oke, close. Nah, sekarang udah kayak begini, kita bakal coba dedam lagi $companies. Kita lihat dapat nggak sih hasil dari data ini. Save, salah nge-save. Save di sini, dan kita refresh ini dia. Lihat hasilnya adalah error app http controls company not found. Oh, sorry teman-teman, ini error biasa ya. Karena aku lupa sesuatu di sini, kita belum klik kanan import class. Udah ke import, lihat. Company not found. Oh, sorry. Bukan company controllernya yang nggak kebaca, yaitu company-nya nggak kebaca. Berarti di sini errornya. Di file company controller, kita belum include, klik kanan, import class. Kita buka model. Nah, kita buka model company di folder model ini. Kalau kalian belum install extension, sama kayak tadi, silahkan ketik use app models company sesuai namespace yang kalian bikin di project kalian. Oke, udah selesai, save, dan kita coba refresh. Hasilnya adalah error. Base table or view not found. Table multi-connection companies does not exist. Jadi kalau kalian artiin secara sederhana adalah table companies di table companies di database multi-connection nggak ada. Nah, nggak ada table yang namanya companies. Coba kita cek. Di table yang namanya multi-connection, kita beneran nggak punya, di database yang namanya multi-connection, kita nggak punya table yang namanya companies. Ternyata companies itu ada di database project lama. Nah, ini yang jadi masalah. Sekarang gimana cara ngatasin error ini? Itu dia inti dari tutorial kita kali ini. Supaya kalian bisa ngebaca table dari database lain, kalian perlu setup sesuatu di project kalian. Langsung aja aku liatin apa yang harus kalian setup di project kalian supaya bisa ngebaca table atau database dari, ngebaca data dari table yang ada di database lain. Oke, langsung aja kalian buka. Yang pertama adalah buka buka file yang namanya ini. Kalian buka aja Ctrl P ya, munculin command palette. Command palette atau apa ini? Pokoknya ini aja, pencet aja tombol CTRL-P. Nah, di CTRL-P ini kalian ketik config _database. Nah, kayak begitu, kalian scroll ke bawah, kalian kan bisa nemu ini. Di connection ada banyak banget, dan salah satunya yang perlu kalian liatin adalah MySQL, karena kita pakai MySQL di sini ya. Nah, di sini kalian copy aja semua MySQL ini, terus kalian paste di bawahnya, kalian ganti MySQL ini jadi MySQL 2, kayak begini. Driver biarin aja, database URL biarin, DB host biarin, bukan biarin ya, ini yang bakal kita ubah. Tapi sebelum kita ubah, kalian buka file env-nya. Di root, di sini buka .env. Nah, di sini kalian copy paste juga. Yaitu yang kalian copy paste adalah dari DB database ini, DB username, DB password. Ini yang perlu kalian copy paste. Copy dan paste aja di bawahnya kayak begini. Kita bakal kasih DB_database 2. Ini juga 2, ini juga 2. Nah, di sini kalian edit nih database yang mau kalian koneksiin, yang lainnya, database lainnya apa? Kan aku kan di sini nama database-nya adalah project_lama. Ya udah di sini ketik aja project_lama. Udah selesai, kayak begitu aja. Terus kembali lagi, ini aku close. Kembali lagi ke file database yang ada di config. Sekarang kita ganti nih. Host ini, lihat env db host. Sebentar. Ini DB host biarin aja, DB database yang perlu diganti. Ini DB host biarin aja, port biarin aja. Nah, DB database ini yang perlu diganti. Kita kan udah copy paste ini dan rename jadi database 2. Berarti di sini kita juga ganti DB database 2, ini username 2 dan DB password 2. Udah kayak begitu aja sih, save. Dan udah selesai. Ini baru setup
di config database dan config env. Oke, karena udah selesai aku close file env dan database. Sekarang kita fokus ke model yang kita inginkan. Model yang kita inginkan untuk dilakukan di sini adalah company. Nah, kita buka file modelnya, app, models, dan company. Nah, di sini ada yang perlu ditambah juga. Yang perlu ditambah apa? Walaupun kita udah singular dan di sini plural, nggak bisa. Kita harus kenalin juga, kayaknya gitu sih. Nanti kita coba aja. Kita harus kenalin protected $table sama dengan namanya adalah companies. Ini jangan lupa dalam bentuk string. Save dan udah selesai. Nah, sekarang kita bakal lihat masih error nggak sih ini. Kalau aku refresh, not found, companies that not exist. Oke, sebentar. Companies ini udah. Bentar teman-teman. Ada yang aneh, seharusnya sih ini udah berjalan dengan benar nih. Tapi kenapa ini masih error, tidak dikenali? Atau aku perlu jalanin sebuah komen ya. Komen artisan catch clear. Coba ya, aku lupa komennya apa, Laravel catch clear. Kalau nggak bisa juga, aku lupa, jadi aku bakal cari tahu. PHP artisan catch clear, kayak gini kah? Config clear. Semua kita coba nanti. Nah, ini paste, PHP artisan catch clear, terus config clear juga kita paste, terus apa lagi? Udah, itu aja. Nah, sekarang kita coba refresh. Masih error juga. Oke, ini saatnya aku pause dan aku bakal kembali lagi ketika aku udah nemuin di mana errornya. Oke, ada yang lupa di file company. Nah, kita lihat di sini file company aku lupa sesuatu, yaitu kita kenalin dulu protected $connection sama dengan MySQL 2. Kita kan udah bikin connection baru ya di file env ini. Nah, karena kita mau pakai database yang project lama, jadi kita pakai yang DB database 2, di mana DB database 2 kita daftarin di, kita buka lagi ya, config database. Nah, di sini kita kan pakai drivernya, bukan driver ya, pakai yang ini nih, connectionnya yang MySQL 2. Jadi kita harus bikin juga di modelnya, yaitu connection MySQL 2. Oke, kayaknya begini udah nggak error deh. Kita coba ya, save dan refresh. Nah, udah nggak error ya, berarti benar. Sekarang aku mau ngebuktiin dulu. Apakah kita butuh juga ngasih tahu nama tabelnya? Kita coba aja, aku komen, save, dan aku refresh. Oh, nggak butuh teman-teman. Ternyata aku salah di situ. Jadi, kalau model kita udah singular dan database, nah atau table kita udah plural, jadi kita nggak perlu kenalin lagi walaupun kita berada di database yang berbeda. Oke? Kayak biasa ya berarti peraturannya. Save dan refresh, nggak ada error sama sekali tuh. Datanya udah dapat. Oke, karena datanya udah dapat, kita nggak perlu lagi buka company ini karena udah selesai ya. Kalian butuh ngasih tahu nama connection yang ada yang digunakan di model company ini apa. MySQL 2. Oke, close yang ini, env juga close, database ini juga close. Nah, di sini company kita bikin samain aja kayak product controller. Kita bakal bikin view-nya supaya kalian bisa ngelihat lebih jelas daripada daydam kayak begini kan. Nah, di sini view kasih nama filenya adalah company. Terus aku tampung ke dalam sebuah ini, companies. Ini juga diisi dengan variabel companies. Save, kita bikin file baru di resource, views, klik kanan, new file. Kita bikin company.blade.php. Nah, di company ini kita samain aja ya. Paste aja, kita copy paste aja yang ini, bootstrap-nya. Terus di sini kita paste, save, terus kita bikin copy paste aja semuanya biar cepet. Di file company ini kita paste di sini, terus kita hapus yang atau kita ganti yang kita butuhkan. Oke, yang pertama yang mau kita ganti adalah products, ini kita ganti jadi companies. Nah, di companies kan kita cuma munculin ID sama name aja, jadi udah pas ini.
nomor sama name aja udah, nggak perlu kita ubah-ubah di sini. Sekarang kalau aku save dan aku refresh, nah companies kita udah dapet nih. Jadi benar ya, walaupun project kita di database project kita itu nggak punya table companies, tapi kita bisa mendapatkan datanya menggunakan multiple connection tadi ya, connection database, multiple database connection, di mana yang kayak tadi kita ngebaca data companies yang ada di database lain dengan cara yang aku bilang tadi ya, kita harus bikin koneksi baru, terus di modelnya kita kenalin juga. Nah, hasilnya kayak begini teman-teman. Kalian udah ngeliat, inilah hasilnya. Kita bisa mengambil data dari database project lain. Kalau kalian lihat di table products di database multi connection, yaitu database bawaan si project kita yang baru ini ya, kita ada relasi ke company ID yang mana company itu berasal dari database lain, table companies di database lain. Nah, gimana caranya munculin nama dari company yang ada di sini? Kita butuh relationship pastinya kan. Nah, kita coba aja, kita pergi ke halaman products, ini udah di products, kita mau munculin company gitu lah ya, atau enggak produsen gitu ya. Oke, kita buka file product.blade.php, kita tambahin kolom baru yaitu produsen. Dimana di sini kita bisa kasih td gini, message $item, kita pakai company ID untuk sementara, save dan refresh. Lihat, kita udah punya produsen tapi nilainya masih sama kayak yang di table, yaitu ID dari company. Nah, aku mau kita memunculkan nama company-nya menggunakan relationship. Di sini jadi kalau satu itu apa? Satu itu Indonesia Jaya dan dua itu CV Media Kreatif Indonesia. Jadi di sini Indonesia Jaya dan ini CV Kreatif bla 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 bla. Nah, aku mau kayak gitu munculinnya. Oke, kita bakal bikin relationship untuk itu. Kita coba aja buka file model yang namanya app models apa ya, produk. Nah, di sini kita bakal bikin function relationship-nya. Kita bikin belongs to. Nah, ini juga aku udah install extension-nya ya, yang namanya Laravel Snippet. Kalian kalau belum tahu silahkan nonton tutorial aku yang ngebahas tentang snippet ini ya di tips dan trik VS Code. Aku udah bahas. Oke, kita bikin belongs to. Kita bakal klik kanan import class. Nah, ini dia. Kalian ketik aja kalau kalian nggak bisa import class. Terus di sini ganti user menjadi company kayak begitu. Belongs to, kita bikin company class. Terus ini foreign key-nya adalah company ID, other key-nya adalah ID. Udah kayak begitu aja, udah selesai, save. Terus kita kembali ke controllernya. Kita mau setup yaitu di product controller. Nah, all ini kita ganti jadi with company kayak gitu, terus get. Oke, save. Kita coba diidam aja biar langsung ngeliat ada error apa enggak. Products, save. Nah, kita coba refresh di sini, lihat relationship array company. Nah, ini dia dapat. Seharusnya nggak error ya, karena kita udah kenalin. Ini dia connection-nya MySQL 2. Oke, kita coba diidamnya kita hapus, nggak perlu lagi. Save, dan kita pergi ke refresh dulu deh. Nah, ini dia, kita mau ganti ini. Kita pergi ke file product.blade.php. Company ID ini kita ganti jadi company. Terus panah lagi name, kayak gini kalau nggak salah. Karena di tabelnya adalah namanya name, nama kolomnya. Oke, kita coba refresh. Tuh, berhasil. Ternyata sama aja teman-teman. Cara manggil atau cara buat function relationship-nya sama aja, nggak ada, mana dia, nggak ada perubahan sama sekali dari table yang ada di dalam satu project, nggak, tetap sama, kita nggak perlu setup apa-apa. Yang perlu kita setup cuma di awal tadi, di config database dan di env tadi. Dan di model juga kita harus kasih tahu nama connection-nya apa. Udah kayak gitu aja. Selebihnya untuk relationship nggak perlu diubah-ubah, pakai cara yang sama kayak gitu aja.
Ya, segitu aja pembahasan kali ini teman-teman. Jadi dengan menonton video ini kalian udah ngerti ya gimana caranya menggunakan dua database atau lebih, multiple intinya cara menggunakan multiple database di dalam satu project. Jadi kita nggak cuma terbatas di dalam penggunaan satu database aja, tapi kita bisa menggunakan lebih dari satu database. Yang penting udah di setup, yang kayak aku contohin tadi, kita setup di env-nya, kita setup di config database-nya, dan kita setup di modelnya. Jadi kalian harus perhatikan itu kalau kalian mau pakai koneksi ke multiple database. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Semoga kalian ngerti. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video baru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.